Nana, keluarga di kampung perlu uang. Gajiku tidak cukup. Aku mau kabur deh, cari uang lebih banyak. Jangan kau lakukan itu. Jika kabur tertangkap akan dipulangkan. Dalam waktu 5 tahun tidak boleh kerja di Taiwan. Bekerja ilegal akan dikenakan denda 30.000 hingga 150.000 dolar Taiwan. Terima kasih nasihatmu. Bekerja di majikan resmi lebih terjamin. Jangan melanggar aturan deh. Bekerja legal pasti aman. Konseling Pemda Kota New Taipei mempedulikan Anda. Halo, aku Isyana Saraswati. Jangan lupa dengarkan terus Radio Taiwan International. Bergabung kembali dengan Radio Taiwan Internasional Siaran Bahasa Indonesia bersama RTI dalam acara Info Kita. Seperti biasa ada saya Yunus Hendri. Nah, saya Aditya. Kita berdua akan menghadirkan beberapa informasi penting teman-teman ke dalam ruang dengar Anda. Yang pertama-tama adalah mengenai pencegahan bahaya dalam operasi pemindahan muatan. Disebutkan dalam operasi pengangkatan ini bahaya kerja yang umum meliputi benda jatuh, kren terbalik dan bahaya listrik. Maka pekerja ini harus meningkatkan kemampuan pengenalan bahaya dan juga penggunaan peralatan pengangkatan secara aman melalui pembelajaran. Dan selanjutnya Kak Ditya juga bakal berbagi nih ya terkait pencegahan bahaya dalam operasi dermaga nih ya teman-teman ya. Jadi yang dimana dalam operasi bongkar muat yang ada di dermaga ini gitu ya, bahaya umum itu meliputi benda jatuh ya, kemudian juga kecelakaan akibat terjatuh, cedera akibat tersangkut, tabrakan dengan peralatan kerja dan juga kekurangan oksigen dalam operasi di ruang tertutup ya. Jadi dengan mempelajari pengetahuan keselamatan, pekerja itu dapat meningkatkan kesadaran mereka ya terhadap bahaya di lingkungan kerja dan juga kemampuan perlindungan diri mereka dan menguasai langkah-langkah pencegahan yang benar itu dapat membantu mengurangi risiko bahaya kerja selama berada di dermaga sana. Betul sekali. Dan berikutnya mengenai manajemen pekerjaan kontrak teman-teman. Disebutkan dalam operasi sementara bahaya umum yang ada ini ya meliputi tabrakan selama operasi forklift dan juga jatuh saat melakukan pekerjaan perbaikan atap atau jatuh dari platform kerja udara, terkena reruntuhan ketika melakukan pembersihan dan juga pengangkutan material, terpeleset dan juga tersengat listrik ya saat melakukan pembersihan, kekurangan oksigen dan juga keracunan selama operasi di ruang tertutup, tersengat listrik dari peralatan berpenggerak listrik, kebakaran ketika melakukan pekerjaan panas, jatuh ketika melakukan operasi pengangkatan, jatuh ketika melakukan pekerjaan perbaikan dinding luar, dan juga kecelakaan lalu lintas saat melakukan pekerjaan jalan teman-teman. Memahami berbagai bahaya umum ini, pekerja bisa meningkatkan kesadaran mereka dan menguasai metode operasi yang aman. Mengetahui langkah-langkah pencegahan dan juga mengikuti prosedur yang benar, ini juga bisa membantu mengurangi resiko kecelakaan sehingga memungkinkan pekerja melindungi diri mereka sendiri dan juga menyelamatkan rekan kerja. Betul. Dan setelah ini Kak Ditya juga bakal berbagi ya informasi terkait pencegahan serangan panas ya. Apalagi kan cuaca saat ini terkadang panas, terkadang dingin gitu ya. Maka dari itu kita harus tahu nih ya teman-teman ya. Apalagi jikalau lagi melakukan pekerjaan di luar ruangan yang bersuhu tinggi, itu pekerja terpapar risiko bahaya kesehatan seperti serangan panas dan juga kelelahan akibat panas itu emang udah bisa dibilang hal yang lumrah terjadi gitu ya. Jadi dengan memahami penyakit yang umum yang disebabkan oleh panas, kita semua itu bisa mengenali tanda-tanda awal kelainan fisik ya dan juga mengambil tindakan yang tepat untuk menyelamatkan nyawa kita. Contohnya apa? Harus tahu jadwal istirahat kita. Kemudian juga harus senantiasa sediakan air minum dan juga harus ada yang namanya perangkat teduh ya, di mana ketika udah mulai gerah otomatis kita berteduh di sana ya. Dan otomatis kita juga harus mempelajari yang namanya langkah-langkah pencegahan dan juga mengembangkan keterampilan tanggap darurat ya, otomatis kapan lagi? Yaitu adalah saat ini. Betul sekali teman-teman. Dan berikutnya adalah mengenai perlindungan hak pekerja migran teman-teman ya. Disebutkan karena pekerja migran menghadapi bahaya kerja atau perlakuan yang tidak pantas ya ketika bekerja, maka mereka sangat perlu mengembangkan kesadaran akan perlindungan
diri. Memahami keselamatan kerja dan juga hak-hak hukum, maka PMA bisa mengenali potensi resiko di tempat bekerja Anda. Dan jika terjadi perlakuan yang melanggar hukum, maka pekerja yang memiliki pengetahuan tersebut juga bisa mengakses saluran bantuan dan juga pengaduan, melindungi hak-hak mereka dan memastikan keselamatan pribadi mereka. Betul, dan setelah ini kita pun bakal berbagi nih peraturan-peraturan lainnya yang harus kita ketahui dan juga otomatis harus taati ya selama berada di Taiwan ya. Karena kalau udah melanggar, nah berabe nih ya intinya ya teman-teman ya. Jadi yang pertama nih, demi menjamin kesehatan masyarakat dan juga melindungi produk pertanian dan juga peternakan lokal ya sejak tanggal 1 Oktober 2008 yang lalu, bagi para pendatang yang membawa produk pertanian dan juga peternakan beserta produk-produk lainnya, itu harus melapor ke kantor Bea Cukai ataupun ya mengajukan permohonan pemeriksaan kepada konter Biro Inspeksi dan juga karantina kesehatan hewan dan tumbuhan ya teman-teman ya. Jadi bagi pelanggar itu otomatis bakal dikenakan denda yakni sebesar $3.000 Taiwan ke atas, dan untuk pelanggar kasus tertentu yang berat itu otomatis bakal berurusan dengan hukum. Jadi tanaman dan juga barang-barang lain yang dikirim melalui pos itu harus memenuhi peraturan karantina baru dapat diambil setelah melewati persyaratan karantina ya. Dan teman-teman juga bisa menghubungi nomor 02 2343 1401 untuk informasi terkait persyaratan karantina. Dan yang berikutnya teman-teman ya, Departemen Kesehatan dan juga Kesejahteraan dari Kantor Biro Kesehatan Nasional semenjak tanggal 1 November 2009 memberlakukan peraturan baru mengenai Undang-Undang Larangan Bahaya Merokok. Di dalamnya termasuk juga larangan merokok untuk lokasi kerja dan juga tempat umum yang terdapat 3 orang atau lebih teman-teman. Dan juga perokok yang melanggar peraturan dapat didenda ini sebanyak $2.000 hingga $10.000 Taiwan. Dan juga pintu lokasi di larangan merokok ini juga harus ditempel tanda peringatan larangan yang jelas teman-teman. Dan juga lokasi yang tidak ditempel tanda tadi dapat didenda ini sebanyak $10.000 hingga $50.000 Taiwan. Apabila Anda nggak jelas ya apakah tempat tersebut ini adalah area merokok atau bukan, maka bisa menghubungi nomor 0800 531 531 untuk mendapatkan informasi teman-teman. Nah, jika Anda ingin berhenti merokok ya, maka bisa menghubungi nomor 0800 63 63 63 untuk mendapatkan pelayanan konsultasi. Betul, dan setelah ini kita pun bakal berbagi informasi terkait undang-undang hukum yang ada di Taiwan ini. Jadi yang pertama yaitu adalah Undang-Undang Perlindungan Hewan yang mana menetapkan jikalau bagi siapa saja pun itu tidak diperbolehkan untuk melakukan penganiayaan, penyiksaan, dan melukai ya ataupun menyakiti hewan, bahkan tidak boleh sembarang membantai anjing, kucing, dan hukuman paling berat itu bakal dikenakan hukuman pidana ataupun kurungan penjara di bawah 2 tahun dan bakal dikenakan hukuman denda yakni di atas $200.000 Taiwan dan di bawah $2 juta Taiwan. Nah, jadi bagi siapa yang menjual ataupun mengonsumsi daging anjing ataupun kucing itu bakal dikenakan hukuman denda yakni di atas $50.000 Taiwan dan di bawah $250.000 Taiwan. Dan berikutnya teman-teman ya, dilarang mengirim uang melalui jalur yang ilegal. Bagi oknum yang menyediakan jasa pengiriman uang ilegal dapat ditindak ini berdasarkan Undang-Undang Bank di pasal 29 ayat 1, Peraturan Manajemen Pengiriman dan Pertukaran Mata Uang Asing pasal 22 ayat 1 mengenai peraturan larangan untuk selain bank, maka pihak lain tidak boleh menyediakan pelayanan pengiriman uang atau perdagangan pertukaran mata uang asing ilegal juga tidak dibenarkan teman-teman ya. Maka juga harus menerima tanggung jawab hukum. Selain itu juga akan sering terjadi perselisihan dalam pelayanan pengiriman dan juga pertukaran mata uang asing tersebut teman-teman. Nah, karena itu ya PMA ini hendaknya melakukan transaksi pengiriman uang melalui organisasi keuangan resmi seperti bank untuk mencegah terjadinya penipuan atas uang yang telah diperoleh dengan susah payah. Selain itu, di masa sekarang ini telah ada sebagian bank yang menyediakan pengiriman uang ke luar negeri
melalui mesin ATM teman-teman ya, supaya PMA ini ya bisa melakukan pengiriman dengan leluasa dan juga dengan aman. Betul, dan selanjutnya nih teman-teman ya, saat naik transportasi umum, contohnya seperti bus lah, ataupun MRT, ataupun bahkan kereta api, ataupun bahkan kereta cepat ya, maka berikan tempat duduk Anda bagi orang tua, ibu hamil, orang cacat, ataupun orang yang emang lagi membutuhkan, contohnya mungkin ada ibu-ibu yang lagi menggendong anak gitu ya, pokoknya orang-orang yang membutuhkan kita kasih aja tempat duduk untuk kasih mereka duduk, kemudian juga harap secara inisiatif ya memberikan tempat duduk itu, jangan duduk di tempat duduk prioritas. Betul teman-teman, demi memelihara sumber daya hutan dan juga melindungi air dan tanah yang berharga, mengurangi kerusakan, peraturan perhutanan menerapkan peraturan bahwa setiap orang tidak diizinkan untuk mencuri batang pohon milik negara, produk. Bagi pelanggar ini akan dikenakan hukuman 1 tahun penjara, untuk pelanggaran lebih dari 1 kali akan dikenakan denda ini sebesar 5 hingga 10 kali lipat dari nilai barang tersebut teman-teman ya. Jika Anda mencuri pohon berharga seperti pohon siprus Taiwan, pohon siprus Jepang atau pohon Atrodia dan bisa mendapatkan hukuman yang lebih berat teman-teman. Paling berat mendapatkan hukuman selama 10 tahun 6 bulan penjara, untuk pelanggaran lebih dari 1 kali dikenakan denda ini sebesar 10 hingga 20 kali lipat dari nilai barang tersebut teman-teman. Untuk itu ya dihimbau jangan melakukan pelanggaran. Dan bila Anda mengetahui nih ya, jika ada pihak yang melakukan pencurian ilegal, maka Anda bisa menghubungi nomor 0800 057 930 teman-teman ya. Untuk setiap oknum yang berhasil ditangkap ya, maka Anda bisa mendapatkan bonus ini maksimal teman-teman ya, sebanyak 3 juta dolar Taiwan. Dan selanjutnya nih teman-teman ya, demi melindungi hak teman-teman semua dalam membuka rekening bank yang ada di Taiwan ya, disarankan nih untuk membuka rekening pembayaran interbank di bank, dan itu semua ya untuk mempermudah teman-teman semua dalam menarik uang secara interbank di kemudian hari ya, dan untuk mencegah kartu identitas Anda itu dicuri untuk membuat nomor telepon dan juga yang lain-lainnya, maka dari itu jagalah dokumen pribadi Anda dengan baik dan juga jangan serahkan kepada orang lainnya. Jadi sekali lagi data pribadi itu harus disimpan dengan baik ya teman-teman ya, dan teman-teman semua juga jangan menandatangani dokumen apapun yang tidak ada diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ataupun dokumen yang emang tidak dimengerti, misalnya nih surat hutang ataupun surat pernyataan. Karena apa? Karena jikalau teman-teman semua langsung tanda tangan biliar giro yang nggak ada diterjemahkan gitu ya, pokoknya asal aja deh tanda tangan surat hutang ataupun kayak dokumen-dokumen yang lainnya, otomatis teman-teman itu bertanggung jawab untuk membayar pinjaman secara hukum. Dan selain itu ya, mumpung ini karena berhubungan dengan dokumen nih Kak Yunus ya, ada banyak infonya. Kemudian yang kedua, itu jangan memberikan buku tabungan ya, kartu ATM, stempel, paspor ataupun kartu ARC teman-teman semua, ataupun ya barang-barang pribadi lainnya kepada orang lainnya. Karena ketika teman-teman itu memberikan buku tabungan, stempel ataupun kartu ATM kepada orang lain, nah uang di rekening Anda itu bisa diambil oleh orang lain, dan takutnya nanti bakal rekening ini ya itu bakal digunakan untuk melakukan penipuan, dan yang nanti siapa bakal ditangkap? Kita ya teman-teman ya. Betul. Dan yang ketiga, jangan sembarangan percaya dan juga mengikuti permintaan orang lain nih untuk pergi ke bank dan juga melakukan pengurusan pinjaman ya. Kenapa? Begitu teman-teman mengurus ya yang namanya pinjaman bank, otomatis itu harus bertanggung jawab nih untuk membayar pinjaman secara hukum ya. Dan terakhir, jangan membiarkan majikan itu melakukan pemotongan biaya agensi baik yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri dari gaji Anda teman-teman ya. Jadi teman-teman dianjurkan nih untuk mengurus sendiri pembayaran biaya agensi dalam negeri dan juga luar negeri untuk mencegah terjadinya perselisihan ataupun mengalami potongan tambahan yang tidak diinginkan. Setuju ya Kak Adit ya, untuk memberikan informasi kepada para pekerja asing ya mengenai para pengusaha maupun majikan Taiwan yang tengah mencari pekerja dari negara asal, dan juga untuk meningkatkan kesempatan bagi para ex-pekerja untuk mendapatkan informasi pekerjaan yang terpercaya, maka dari pihak Departemen Ketenagakerjaan menyediakan pelayanan informasi melalui situs web perencanaan imigrasi Bandara Layanan Peduli. Dan berikutnya, memudahkan para pekerja asing, majikan dan agensi dan juga masyarakat untuk memahami mengenai informasi pekerjaan profesional asing,
hak dan kewajiban, kepentingan dan juga tindakan pencegahan, maka MOL juga membentuk situs web untuk penjelasan hak-hak tenaga kerja nasional tersedia dalam multibahasa yang termasuk ada Mandarin, Inggris, India, Vietnam, dan Thailand teman-teman, memberikan informasi terbaru dan juga terlengkap ya tentang hukum imigrasi dan juga perlindungan hak-hak. Betul, dan setelah ini ya, ingat nih teman-teman ya, mabuk pada saat mengendarai mobil, sepeda motor, sepeda listrik, ataupun bahkan sepeda, itu adalah hal yang dilarang di Taiwan ya teman-teman ya. Jadi jikalau konsentrasi alkohol itu melebihi standar, otomatis bakal dikenakan denda, yakni di atas 15.000 dolar Taiwan, yang mana itu bakal bertambah bila terulang. Nah, jikalau emang ada tes di depan nih, ada polisi, kemudian teman-teman langsung menghindar ataupun kayak melarikan diri, wah itu hukumannya lebih parah lagi ya teman-teman ya. Iya. Dan terakhir ya, jikalau terjadi kecelakaan, otomatis nih itu bakal terjerat hukuman denda dan juga perdata. Maka dari itu mohon ya untuk memperhatikan hal ini. Betul saya teman-teman. Dan untuk memberikan lingkungan pendidikan yang lebih baik untuk generasi berikutnya, maka pekerja PMA Taiwan hendaknya melakukan pencegahan kehamilannya atau KB teman-teman. Bagi yang memiliki problema hamil selama ketika bekerja di Taiwan, maka bisa hubungi hotline dan juga konsultasi 1955 untuk minta bantuan teman-teman ya. Jangan sampai deh kita ketika kerja di Taiwan Anda malah hamil teman-teman ya. Ini akan merepotkan Anda dan juga merepotkan orang di sekitar Anda. Betul. Dan selanjutnya nih teman-teman ya, Taiwan sendiri itu menggalakkan yang namanya program pengobatan bertingkat ya. Apakah itu? Ya jadi saat sakit, pergilah ke klinik terdekat, dan jikalau perlu dialihkan ke rumah sakit lain, maka dokter itu bakal membantu kita untuk mencari divisi dan juga rumah sakit yang paling sesuai agar kita itu mendapatkan perawatan kesehatan terbaik ya. Jadi otomatis kalau emang ada sakit langsung pergi aja ke klinik, apalagi kalau di Taiwan kita itu udah mendapatkan sebuah hak yang emang menurut saya luar biasa sekali, yaitu adalah ASKES di sini. Betul, itu kartu asnya kita teman-teman ya. Betul. Jadi kalau emang merasa sakit, bahkan dokter gigi semuanya itu ada juga tuh yang ASKES gitu ya. Fungsinya buat apa? Misalkan kalau untuk berobat di Indonesia katakanlah itu perlu 10.000 dolar Taiwan, dengan adanya ASKES ini kita cuma mungkin bayar seperempatnya aja. Jadi 1.000 atau 2.000 aja. Iya, jadi itu murah sekali teman-teman ya. Tapi untuk saat ini memang dari pihak Taiwan sendiri ya, itu juga lebih meminta kita ketika Anda mungkin sakit flu biasa, sakit kepala gitu ya. Lebih baik Anda itu pergi dulu ke klinik teman-teman ya. Jangan langsung menuju rumah sakit ya. Ini juga akan menambah beban rumah sakit bagi yang mereka nih benar-benar membutuhkan perawatan dari dokter. Betul. Oke, dan juga untuk melindungi hak perekrutan PMA ya, maka MOL juga menyediakan aplikasi bahasa asing ya. Ini meliputi bahasa Mandarin, ada Inggris, Indonesia, Vietnam, dan Thailand teman-teman ya. Terdapat juga ini fitur pengajuan dan juga pengecekan mandiri PMA, memudahkan PMA mencek dan juga mendownload surat perekrutan atau surat ganti majikan dengan mandiri teman-teman ya. Anda juga bisa mewakili majikan ini atas pengajuan perekrutan atau bahkan bisa ganti majikan. Betul. Dan yang terakhir ini mungkin karena masalah waktu juga ya teman-teman semua, maka dari itu Kak Ditya juga bakal memberikan sebuah informasi yang sangat penting sekali ya. Intinya jikalau teman-teman semua ataupun teman-temannya Anda yang berada di Taiwan itu mendapatkan berbagai masalah hukum nih. Contohnya seperti menghadapi masalah perselisihan antara majikan ataupun pekerja lah, kekerasan seksual lah, ataupun ganti rugi karena kecelakaan lalu lintas ya, atau apalah kayak begitu, maka teman-teman itu bisa meminta menghubungi nomor 1955 yaitu adalah saluran konsultasi dan pengaduan tenaga kerja ya. Pokoknya nomor itu telepon ataupun mungkin HP, telepon aja deh nomor itu ya, 1955 untuk meminta bantuan dan mengalihkan kasus Anda ke Yayasan Bantuan Penanganan Hukum ya. Dan emang kalau kasus Anda itu lolos dalam pemeriksaan, maka yayasan tersebut itu bakal mengutus pengacara untuk memberikan bantuan hukum kepada Anda. Jadi intinya jika emang ada masalah, telepon saja nomor 1955 tersebut. Tapi yang pastinya kita di sini mendoakan agar teman-teman semua selama kontraknya di sini 3 tahun, 6 tahun, 9 tahun jangan sampai ada masalah ya. Tapi intinya apa tadi, dokumen pribadi harus disimpan dengan baik, jangan sembarangan dikasih teman, bahkan kalau teman bahkan keluarga juga harus hati-hati. Karena kita nggak tahu nih bakal saudara juga makan saudara sekarang ya. Itu dia ya. Jadi harus hati-hati, semuanya harus disimpan dengan baik-baik. Karena apa? Yang awalnya itu berhati baik, pengen ngebantu orang, yang nggak taunya terjerumus ke jebakan jurang ya. gitu. Apalagi sekarang ini kan memang yang namanya jual beli mungkin rekening ya, gitu nomor kartu itu kan sangat mahal
mahal sekali ya. Iya. Siapa juga akan tergiur teman-teman ketika mungkin ada teman Anda tiba-tiba baik kepada Anda, kemudian juga pinjam mungkin rekening Betul. Anda gitu ya. Itu juga akan mungkin aja ada mungkin di balik itu akan dibeli oleh sindikat penipuan. Dan Betul. kalau terjadi hal-hal buruk teman-teman, maka ini juga akan menimpa kepada diri Anda teman-teman. Oke teman-teman, dan semoga saya bermanfaat bagi Anda. Saya Yunus Hendri. Saya Aditya. Kita akan bertemu kembali di pekan mendatang. Sampai jumpa. 以上节目与广告是由劳动部劳动力发展署委托制播，中央广播电台所制作的印尼语节目。 Demikianlah acara dan iklan dalam bahasa Indonesia, hasil persembahan dari Badan Pengembangan Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan dengan Radio Taiwan Internasional RTI.